Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu dari mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini. Boleh dong ketik-ketik di kolom komentar. Pagi ini aku mau ganti orden pintu dulu ya teman-teman. Mau dibongkar yang lama biar dicuci. Jadi ini aku ganti dengan yang baru. Ini aku dibantuin sama Abang Raja ganti orden pintunya ya teman-teman. Ini aku baru ganti orden kamar, tapi untuk jendela mungkin besok ya, karena mau dibersihkan dulu sama Pak suami untuk debu-debunya. Jadi biar besok sekalian diganti untuk orden jendelanya. Nah ini aku minta bantuan sama Abang Raja karena aku nggak sampai teman-teman buat gantiin orden pintu ini. Nah ini kebetulan Abang Raja mau bantuin ya teman-teman. Nah ini Abang Raja lagi masukin untuk kain pintunya ke tiangnya itu ya teman-teman. Nah ini untuk kain pintu yang pertama Abang Raja udah selesai ganti. Nah ini Abang Raja lagi masangin dulu untuk biar kokoh gitu ya teman-teman, kayak baut gitu. Nah pagi ini sengaja aku mau bongkar-bongkar kain pintunya biar nanti dicuci langsung. Kebetulan juga aku lagi nyuci ya teman-teman, jadi biar sekalian gitu nyucinya, dan nanti kalau cuacanya panas biar langsung dijemur ya teman-teman. Kebetulan ini cuaca di luar lagi mendung, dan kira-kira jam setengah 10 tadi pagi itu turun hujan ya teman-teman. Dah jam 2 baru panas mataharinya keluar, tapi tadi aku keluarin juga untuk kain pintunya, dan alhamdulillah kain pintunya hari ini kering, dan sempat juga aku setrikaan untuk kain pintu itu biar bisa disimpan ke dalam lemari ya teman-teman. Ini Abang Raja gantiin orden pintu di kamar belakang. Nggak semuanya aku videoin Abang Raja ganti orden ya teman-teman, karena takutnya teman-teman bosan nengokin video aku asik ganti orden pintu. Ini aku bikin videonya si abang nggak tahu ya teman-teman, karena si abang ini nggak mau kalau aku record lagi kerja seperti ini ya teman-teman. Anak-anakku itu kalau aku lagi ngambil video pas ada mereka nggak mau, katanya malu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini untuk orden pintu kamar belakang juga udah terpasang. Untuk orden pintu kamar depan nanti nggak aku videoin ya. Nah ini kebetulan orden pintunya agak panjang dari ukuran kamar, dari ukuran pintu kamar, jadinya tadi aku jahitin untuk bagian bawahnya. Ini aku lanjut ya teman-teman videonya setelah ngantar si Abang Razik pergi sekolah. Aku hari ini rencananya mau bikin pizza untuk buka puasa anak-anak nanti. Tadi untuk raginya aku tes dulu ya teman-teman, karena ragiku itu udah aku buka tinggal sisanya, jadinya aku coba ngetes dulu, takutnya untuk raginya itu udah mati atau udah nggak berfungsi lagi ya teman-teman. Tadi itu aku tambahin air hangat suam kuku, terus aku tambahin gula, dan aku masukkan 1 sendok ragi merek Saf instan. Lanjut ini aku udah masukkan tepung cakra kembar ya teman-teman, dan juga 1 butir telur, dan aku udah masukkan juga air ragi tadi, dan aku tambahin juga sedikit air ya. Ini aku nguleninya menggunakan mixer merek Mito ya teman-teman.
Nah, ini udah tercampur rata semua. Lanjut aku tambahkan untuk margarin atau blue band gitu ya teman-teman. Di sini aku nambahkannya sebanyak 100 gram dari satu bungkus blue band itu aku bagi dua. Dan juga di sini aku tambahkan garam. Lalu diaduk lagi hingga kalis ya teman-teman. Nah, di sini aku hidupkan lagi untuk mesinnya agar tercampur semua, dan untuk adonannya itu menjadi kalis seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teksturnya. Ini udah kalis ya, tinggal kita diamin sekitar 1 jaman. Nah, seperti ini untuk adonannya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau udah seperti ini kita tutup ya menggunakan kain bersih. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, udah mulus untuk adonannya. Boleh juga kita ngadoninya menggunakan tangan ya teman-teman. Nah, ditutup menggunakan kain bersih ya teman-teman. Nah, ini udah aku biarkan dulu. Lanjut di sini aku mau bikin untuk topping pizzanya. Di sini aku mau numis dulu untuk bawang bombay, dan untuk toppingnya di sini aku pakai sosis saja teman-teman. Nah, di sini untuk toppingnya aku pakai sausnya saus barbecue gitu yang merek Del Monte. Nah, aku kalau untuk toppingannya aku nggak mau yang mentah langsung disusun gitu ya teman-teman. Untuk sosisnya dan bawang bombaynya aku mau masak dulu hingga dia masak, karena kalau aku langsung tata di situ semua serba mentah. Kalau untuk bawang bombay dan sosisnya itu aku nggak pede gitu ya teman-teman. Kenapa ya? Nggak berani aja, karena menurutku kurang enak di lidahku kalau serba mentah. Walaupun nanti kita open dia bakal matang, cuma aku lebih suka untuk toppingannya itu aku masak lagi. Nah, ini udah sekitaran 1 jam, udah mengembang 2 kali lipat dan dikempeskan lagi ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau bagi untuk adonannya. Nah, ini dibagi ya teman-teman. Nah, aku juga udah pindahkan ke alas kertas kerja. Aku bagi di sini untuk adonannya, bagiannya nggak aku timbang gitu ya teman-teman. Aku kira-kira aja menggunakan kepalan tangan aku, karena untuk loyangnya nanti ukurannya beda-beda ya teman-teman. Karena loyang pizza aku itu cuma ada 2, sisanya itu loyang buat kue. Jadi daripada aku nungguinnya nanti cetaknya lama, jadi untuk loyangnya itu random nantinya ya teman-teman. Sampai nantinya kalau untuk loyangannya itu kalau udah nggak cukup pakai loyangan bikin kue, nanti aku juga gunakan alas panci gitu buat ganti loyangannya, karena kan alas panci juga bulat ya teman-teman. Di sini ada sekitar 7 bagian ya teman-teman. Yang satu itu memang lumayan besar untuk bagiannya, karena itu nanti loyangnya itu petak dan juga agak lumayan besar. Nah, ini untuk loyangannya aku olesin menggunakan margarin lagi, biar nanti kalau dia matang itu nggak lengket ya teman-teman di atas loyangnya. Nah, ini udah selesai aku lesin tuh loyangnya. Lanjut di sini aku bentuk pizzanya ke dalam cetakan ini sambil ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman, sampai dia membentuk loyang tadi. Untuk adonannya ditarik-tarik sampai ke pinggir-pinggirnya teman-teman, jangan takut bocor atau sobek gitu ya. Insya Allah kalau adonannya itu udah kalis elastis, dia nggak bakalan sobek ya teman-teman. Kita tekan-tekan atau kita tarik-tarik seperti ini.
Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di video aku ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Ini ditusuk-tusuk menggunakan garpu ya teman-teman, karena kan kalau pizza itu dia nggak ngembang gitu untuk rotinya, jadi dia langsung aja habis kita bentuk itu kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Dan tidak kita tunggu lagi buat ngembanginnya teman-teman. Jadi kalau untuk pizza itu pengembangannya itu cuma 1 kali aja. Nah ini udah selesai kutusuk-tusuk menggunakan garpu. Lanjut, ini aku mau gulung untuk bagian pinggir-pinggirnya ini ya teman-teman. Tapi namanya aku juga bukan ahlinya buat gulung-menggulung ini. Jadi untuk hasilnya ya adanya dan ala kadarnya aja. Pizza ini favoritnya anak-anak di rumah. Kalau 1 kilo aku bikin itu anak-anak ngabisannya nggak lama ya teman-teman, karena memang sesuka itu anak-anakku di rumah dengan pizza. Lebih hemat juga kita bikin sendiri daripada beli. Kalau untuk hasil dan rasanya gak jauh beda dengan pizza asli yang dijual di outlet pizza itu ya teman-teman. Memang udah lama kali aku gak bikin pizza ini. Kebetulan aku punya bahan-bahan di rumah, makanya hari ini aku mau bikin pizza. Dan aku juga mau ngabisin stok yang ada di kulkas, karena aku beberapa hari lagi mau mudik ya. Gimana nih persiapan teman-teman buat lebaran? Apakah udah banyak jenis kue-kue di rumah, atau teman-teman di rumah tim beli atau tim bikin sendiri? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Bagi teman-teman yang mudik, jangan lupa ya jaga kesehatan, terutamanya hati-hati kalau yang bawa kendaraan sendiri. Hati-hati di jalan, dan kalau capek atau ngantuk usahakan berhenti dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah ini tadi untuk pizzanya udah aku tusuk-tusuk ya menggunakan garpu. Lanjut di sini aku mau olesin dulu pakai saus. Untuk sausnya di sini yang olesan aku pakai yang rasa spaghetti ya teman-teman, karena pas ke toko kue tadi itu untuk yang rasa barbecue nya itu udah nggak ada stok, jadi aku beli aja ya rasa spaghetti untuk olesannya. Nah lanjut di sini aku mau tabur-taburi dulu untuk toppingnya. Nah ini sosisnya yang udah aku tumis dengan bawang bombay tadi ya teman-teman, aku toppingi di atasnya. Untuk toppingnya tadi itu aku pakai sosis saja ya, nggak pakai sayurannya, karena pas ke warung aku lupa tadi beli. Biasanya aku kasih juga untuk jagung. Lanjut ini aku mau taburi, aku paruti dengan keju mozzarella ya teman-teman, karena tadi Abang Razik minta kejunya itu yang lumer atau yang meleleh pas dibakar gitu ya teman-teman. Nah ini untuk keju mozzarellanya aku beli harganya itu 42.000. Lanjut di sini aku kasih lagi topping mayones. Nah kalau untuk toppingnya ini seperti ini aja ya teman-teman. Kalau ada jamur boleh juga dikasih jamur, karena di rumah aku nggak punya stok jamur atau stok jagung pipil gitu, makanya ini aku kasih aja untuk sosis. Nah lanjut ini aku langsung bakar aja. Kalau untuk hasilnya tadi aku pembakarannya ada sekitar 7 kali ya teman-teman. Kalau untuk apinya di sini aku bikin api atas bawah. Untuk suhunya 180 derajat selama 15 menit. Sesuaikan aja ya teman-teman dengan oven kita masing-masing di rumah. Ini aku lanjut lagi buat cetak adonan yang berikutnya. Kita lakukan sampai habis ya teman-teman.
Nah, ini untuk cetakan aku itu beragam. Aku cuma punya cetakan loyang bulat, loyang pizza ini dua. Jadi daripada aku nunggu antrian, aku juga pakai loyang peta. Dan juga untuk tambahannya loyangnya aku pakai juga yang bulat itu menggunakan tutup panci atau alas rangsang gitu ya teman-teman. Nah, ini aku tinggal untuk pizzaku, alhamdulillah ini udah matang. Untuk ovennya itu udah berbunyi ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Untuk kejunya itu betul-betul lumer atau betul-betul meleleh ya teman-teman. Nah, ini yang belum aku bakar, nunggu proses untuk pembakaran berikutnya. Nah, ini proses pembakaran yang berikutnya ya teman-teman. Nah, ini aku pakai loyang kue yang peta aja. Nah, ini untuk hasilnya alhamdulillah ya teman-teman, menggoda sekali ya. Nah, ini aku masukin lagi untuk pembakaran berikutnya. Dan ini udah matang ya teman-teman. Lanjut aja di sini mau aku potong-potong untuk pizzanya. Kata Abah Razik, untung aja ini puasa bunda, kalau nggak puasa ini udah habis abang makan nih. Jadi si Abah Razik di sini udah nggak sabar nunggu waktu buka puasa, karena kan pas dipanggang itu aromanya itu betul-betul menggoda ya teman-teman. Nah, ini aku potong-potong untuk pizzanya, aku bagi aja langsung ya teman-teman, biar nanti pas anak-anak udah buka puasa atau makan lebih enak ngambilinnya satu-satu, jadi nggak payah-payah lagi anak-anak buat motonginnya. Makasih ya bagi teman-teman yang udah share video aku ke tim komunitasnya. Dan bagi teman-teman yang udah nonton nih video aku ini, jangan lupa tinggalkan jejak ya teman-teman. Ini tadi untuk pembakaran yang berikutnya tadi ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu video aku, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum, see you.